Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada malam hari ini, meskipun sebenarnya acara ini sangat mendadak sekali karena teringat kita bertepatan dengan 11 Ramadan. Ini bertepatan dengan wafatnya Sayyidah Khadijah. Maka pagi hari di tanggal 10 Ramadan, kita mencoba berkomunikasi dengan guru kita, Tuan Guru Haji Muhammad Rusdi. Kayak apa kalau malam ini kita membaca manakib Sayyidah Khadijah? Ada dan tiada orang yang ikut, tetap kita baca karena luar biasa lah. Sayyidah Khadijah ini istri yang sangat dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beratus-ratus kali bahkan beribu-ribu kali sejarahnya diulang, tetap hati kita tuh akan terus rindu dengan bagaimana cerita indah yang mahligai rumah tangga yang dibangun oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Sayyidah Khadijah. Nah, malam hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan sejarah riwayat kemuliaan keutamaan dari Sayyidah Khadijah dari guru kita, Tuan Guru Muallim Haji Muhammad Rusdi SHI. Beliau ini sebenarnya asli Kalimantan Tengah, tepatnya di Karanggan, Palangkaraya, dekat dengan bandara apa di Palangkaraya? Cilikriwut lah. Cilikriwut. Bandara Cilikriwut rumah beliau. Namun beliau sejak menuntut ilmu di Kalimantan Selatan itu sampai hari ini masih terus menuntut ilmu, berpuluh-puluh tahun. Sudah berapa 3 pondok pesantren yang beliau jelajahi sudah dalam waktu yang tidak singkat seluruhnya, semuanya dalam waktu yang lama. Dan beliau juga saat ini masih menyelesaikan studi di Pasca Sarjana UIN Antasari Banjarmasin dengan jurusan yang linear, yakni jurusan hukum Islam lah. Ya, Nah, hukum Islam. beliau saat ini menetap di Kota Martapura dan membangun majelis di sana. Kita langsung saja kita dengarkan penyampaian manakib Sayyidah Khadijah kepada guru kita. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Bertawassul kepada Sayyidatina Khadijatul Kubra berdasarkan ketika kita membaca manakib, maka kita awali dulu dengan tawassulnya. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini walaupun secara daring atau online tidak mengurangi keberkahan kita yang diberikan kepada yang soleh atau solehah dibacakan. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام وخصوصا إلى سيدتنا خديجة الكبرى. السلام عليك يا أم المؤمنين سيدتنا خديجة الكبرى رضي الله عنها. السلام عليك يا زوجة سيد المرسلين. السلام عليك يا أم فاطمة الزهراء. السلام عليك يا أفضل نساء العالمين. السلام عليك يا أول المؤمنات. السلام عليك يا من تشرفت بعشرة وصحبة سيد المرسلين. السلام عليك يا من فازت بخدمة رسول رب العالمين. السلام عليك يا من أنفقت مالها في نصرة سيد الأنبياء ونصرته ما استطاعت ودافعت عنه الأعداء. السلام عليك يا من قامت بتأييد ونصرة سيد المرسلين. السلام عليك يا من سلم عليها جبريل وبلغها السلام من الله الجليل. السلام عليك وعلى من حولك وعلى جميع أزواج وذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحمة الله وبركاته.
اللهم انشر نفحات الرضوان عليها وأمدنا بالأسرار التي أودعتها لديها. اللهم صل وسلم على زوجها الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعلي درجاتها في الجنة وانفعنا بأسرارها وأنوارها ونفحاتها وخصوصيتها وكراماتها وعلومها، واحمنا بحمايتها في الدين والدنيا والآخرة، ودفع عنا وعن جميع إخواننا المسلمين من البلايا والمصائب والأمراض والآفات والعاهات والفتن ما ظهر منها وما بطن، وارزقنا بجاهها الفتوح والمنوح والرسوخ والتوبة النصوح وصلاح الشأن الظاهر وباطنا في الدين والدنيا الآخرة، وارزقنا بحرمتها رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا من غير تعب ولا نصب ولا مشقة ولا ضير، بسر أسرار سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل النبي وأولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد القائل وخير نسائها خديجة، والقائل أيضا لقد رزقت حبها فأنا أحب من يحبها، وعلى آله وصحابته المهديين وأزواجه اللاتي تشرفنا بعشرة سيد المرسلين، خصوصا خديجة الكبرى التي نالت وفازت بخدمة خاتم الأنبياء والمرسلين وشهدت يوم بعثة رسول رب العالمين. أما بعد. Artinya segala puji bagi Allah yang berfirman, Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri, dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka, atau disebut dengan ummahatul mukminin. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah selalu atas junjungan kami Nabi Muhammad yang telah bersabda sebaik-baik perempuan adalah Sayyidatuna Khadijah, dan yang telah bersabda pula, sungguh aku diberi Allah cinta pada Khadijah, maka aku cinta kepada orang yang mencintainya. Jadi kalau kita membaca manaqib ini atas dasar cinta kepada Sayyidatuna Khadijah, maka kita pun pasti akan mendapatkan kecintaan dari Rasulullah berdasarkan sabda Rasulullah tadi, sungguh aku diberi cinta kepada Khadijah, maka aku cinta kepada orang yang mencintainya. Nah, ini sebagai jaminan dari Rasulullah. Kalau kita mau mendapatkan cinta Rasulullah, maka kita cinta dengan Siti Khadijah, itu akan mendapatkan cintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang dicintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah dapat cinta dari Rasulullah, insya Allah akan lebih mudah mendapatkan syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini kita awali dengan kronologi tentang percintaan atau bagaimana awal mula Siti Khadijah kenal dengan Rasulullah dan akhirnya menikah dengan Rasulullah. Sayyidah Khadijah adalah seorang perempuan yang mempunyai kemuliaan. Beliau dilahirkan 15 tahun sebelum lahir baginda Rasulullah SAW. Keturunannya daripada kaum Quraisy yang dihormati, kalangan bangsawan. Beliau adalah seorang pedagang yang terkenal dan kaya raya. Manakala Allah menghendaki kepada beliau untuk mendapat kemuliaan dunia dan akhirat, sampailah kabar kepada beliau akan seorang laki-laki yang baik akhlak, terpuji dan jujur, dikenal namanya Muhammad Al-Amin. Maka menawarkan Sayyidah Khadijah kepada baginda Al-Amin untuk didagangkan dagangannya. Nah, kenapa Rasulullah yang dipilih untuk mendagangkan dagangan Siti Khadijah? Nah, karena Rasulullah waktu itu terkenal dengan sifatnya yang jujur, amanah. Setiap urusan yang diserahkan ke Rasulullah itu diselesaikan dengan baik sesuai amanah. Nah, sehingga Siti Khadijah memilih Rasulullah untuk mendagangkan dagangan Siti Khadijah. Mendengar itu dengan gembira diterima tawaran tersebut oleh Rasulullah. Kemudian berangkatlah baginda Al-Amin ke negeri Syam. Syam sekarang di daerah Syria. Membawa dagangan Sayyidah Khadijah untuk dijualkan di sana. Kemudian Sayyidah Khadijah menyuruh pembantunya yang bernama Maisarah. Nah, ingat Maisarah di sini adalah nama untuk laki-laki. Beda halnya kalau kita mungkin di Kalimantan ini ada perempuan yang bernama Maisarah. Nah, kalau dulu
pembantu dari Siti Khadijah itu namanya Maisarah, cuman laki-laki. Nah, itu yang perlu dipahami. Nah, agar apa? Maisarah tadi membantu Baginda Alamin dalam perdagangannya menuju Syam tadi. Ketika sampai di Syam, semua dagangan yang dijalani oleh Rasulullah itu habis semua, laku dengan untung yang banyak. Setelah itu kembali Baginda Alamin ke Mekah. Manakala sampai ke Mekah, disambut oleh Sayyidah Khadijah dengan senang gembira dan ucapan terima kasih. Artinya Siti Khadijah di sini tidak salah pilih orang. Setelah melihat kemuliaan dan kebaikan akhlak Baginda Al-Amin serta keberhasilan dalam berdagang, maka tertanam di hati Sayyidah Khadijah perasaan cinta dengan Baginda Al-Amin, ditambah lagi cerita dari Maisarah akan keajaiban, keunikan yang terjadi pada Baginda Alamin ketika dalam perjalanan menuju Syam. Jadi Maisarah ini menjadi saksi langsung terhadap keajaiban yang terjadi selama di perjalanan Nabi menuju ke Syam. Di antaranya apa? Nah, ketika itu awan yang menaungi selama di dalam perjalanan dari Mekah menuju ke Syria atau Syam, kepanasan. Apalagi kita tahu dulu itu tandus. Nah, mendengar cerita yang demikian itu, bertambah kuatlah cinta Siti Khadijah kepada Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu, Siti Khadijah menyuruh Nafisah binti Umayyah untuk menanyakan hal keadaan Baginda Amin. Di sini Siti Khadijah karena sudah tertanam rasa cinta, beliau ini mau tahu perihal Nabi, apakah Nabi ini sudah ada niatan kawin atau dijodohkan sudah. Nah, beliau itu menyuruh Nafisah, tidak langsung Siti Khadijah. Beda kalau kita zaman sekarang mungkin lewat WA, chatting-chattingan langsung dengan orang yang disukai lah. Pian apa kabar? Jadi misalnya kan betakun kayak itulah. Misalnya itu zaman wahini kita. Nah, kalau zaman dulu itu kalau ada perempuan suka dengan laki-laki misalnya, dia akan mengutus suruhannya. Nah, itu kalau mau mengumpati caranya Siti Khadijah ya kayak itu. Misalnya ada perempuan yang hendak dengan laki-laki idamannya, sampaikan aja lewat utusan. Masalah diterima kadanya ya namanya usaha dulu. Nah, itu tuh. Nah, Nafisah ini diutus untuk menanyakan hal keadaan Baginda Alamin. Kemudian berangkat Nafisah menuju ke tempat Rasulullah. Lalu di situ bertanya, "Wahai Baginda Alamin, apakah yang mencegah engkau daripada berkawin?" Ujar kita bahasa Banjarnya, tidak. Artinya kan Rasulullah seorang anak yatim piatu dan kemudian tidak mempunyai harta apapun. Lalu berkata Nafisah, bagaimana kalau ada seorang perempuan yang baik akhlaknya, keturunan mulia, rupanya cantik, dan kaya raya, menginginkan dirimu? Maka Nabi menjawab, siapa orangnya? Nafisah berkata, Khadijah orangnya. Lalu dijawab Rasulullah. Bagaimana tanggapan Rasulullah menjawab tawaran seperti itu? Sesungguhnya aku lihat Khadijah adalah seorang perempuan yang mulia, akhlaknya terpuji, bijaksana, dan terpelihara dari pekerjaan kaum jahiliyah. Ini menandakan bahwa Rasulullah pun welcome, artinya tidak menolak, dan kesannya baik terhadap Siti Khadijah. Nah, kan berdasarkan pernyataan jawaban Rasulullah tadi. Bahkan, kata Rasulullah, Siti Khadijah itu terpelihara dari kaum jahiliyah dulu kan mabuk-mabukan, kemudian menyembah berhala. Nah, Siti Khadijah tidak heran beliau ini bergelar dengan Sayyidatina Khadijah itu Al-Kubra atau At-Tahirah, suci, dijaga. Nah, kemudian musyawarahlah Baginda Al-Amin dengan paman-paman beliau dan mereka pun semua setuju. Maka mendapatlah keberuntungan dunia dan akhirat Sayyidah Khadijah. Artinya di sini diterima Rasulullah Siti Khadijah itu untuk mempersunting Rasulullah. Dan kemudian datang
datanglah tokoh-tokoh kaum Quraisy menyaksikan perkawinan tersebut. Lalu Abu Thalib paman baginda berkata, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan keturunan kami dari zuriat Nabi Ibrahim alaihi salam, menjadi kami sebagai pembersih Baitullah, pelayan haram dan pembesar Quraisy. Kemudian daripada itu, anak saudaraku ini, kita kan tahu Abu Thalib bersaudara dengan Abdullah ayahnya Rasulullah. Anak saudaraku ini, Muhammad bin Abdullah, tidak ada bandingannya, walaupun ia tidak kaya, tetapi dia memiliki akhlak yang sangat terpuji. Bahkan orang-orang dulu sebelum Rasulullah ini kan dilantik, diutus menjadi Rasul, Nabi dan Rasul di umur 40 tahun. Kan ini baru umur 25. Itu seluruh orang-orang Arab tuh tahu, simpati semuanya, percaya. Ini orang terkenal dengan akhlaknya yang baik dan terpuji. Tetapi setelah beliau mendakwahkan Islam, nah di situ mulai banyak musuh. Banyak yang sudah kada mau lagi mempercayai Rasul. Nah, sesungguhnya telah meminang ia akan Khadijah binti Khuwailid dengan mahar yang telah ditentukan. Demi Allah, pernikahan ini sangat besar dan pernikahan ini sangat mulia. Kemudian berkata Waraqah bin Naufal, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan keturunan kita dari pembesar dan pemimpin Quraisy, dan keturunan kalian semua ada daripada pembesar-pembesar Quraisy yang mulia. Dan kami sangat gembira dengan terhubungnya kekeluargaan dengan kalian. Kemudian saksikanlah wahai kaum Quraisy bahwasanya aku kawinkan Khadijah binti Khuwailid dengan Muhammad bin Abdullah dengan maharnya 400 dirham. Nah, ini bisa jadi catatan bahwa mahar kawin Rasulullah dan Siti Khadijah itu 400 dirham. Berapa satu dirham kalau kita kalkulasikan di zaman sekarang ini? Itu kurang lebih 4.000 atau 3.000-an. Nah, satu dirham 3.000, 4.000. Dirham itu uang yang terbuat dari perak. Beda kalau dinar. Dinar itu uang yang terbuat dari emas. Kalau dinar, satu dinar itu beratnya sekitar 4 gram, 4,25. Nah, kalau kita hitung 1 gram anggap harga 1 juta, berarti 4 gram 1 dinar sama dengan 4 juta. Nah, kalau 400 dirham kalikan aja 4.000. 4.000 kali 400 dirham. Nah, kemudian berkata Abu Thalib, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dan kedukacitaan berkat perkawinan ini. Baginda kawin berumur 25 tahun, Khadijah berumur 40 tahun. Maka mengadakan walimah baginda dengan menyembelih 2 ekor unta. Nah, ini kalaunya zaman dulu itu memang sederhana. Dari sini kita lihat bahwa walimah antara Siti Khadijah dan Rasulullah itu hanya 2 ekor unta. Sederhana kata Nabi, yang penting keberkahannya. Walaupun semewah apapun, semahal apapun perkawinan itu, tapi kalau tidak diberkahi, maka rumah tangganya pun nantinya tidak akan bertahan lama. Yang penting walaupun sederhana bisa langgeng, sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi perkawinan itu tidak perlu mahal-mahal, tidak perlu glamor, tidak perlu terlalu berfoya-foya. Yang penting keberkahannya. Ini yang bisa kita ambil hikmah dari kisah maharnya Rasulullah bersama Siti Khadijah. 2 ekor unta tadi. Dan adalah Sayyidah Khadijah salah seorang istri yang paling banyak membantu baginda ketika baginda pergi berkhalwat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidah Khadijah menyiapkan makanan dan keperluan baginda. Maka dengan sabar dan ridha beliau menunggu baginda pulang dan menyambut baginda dengan gembira. Nah, di sini bisa kita ambil pelajaran. Ini Rasulullah setelah menikah itu kan beliau kadang beberapa hari tidak pulang ke rumah, berkhalwat beribadah menuju Gua Hira. Gua Hira itu sekitar 3 atau 4 kilometer dari Masjidil Haram. Nah, ketika naik ke Gua Hira pun itu memerlukan tenaga yang ekstra, kurang lebih 1 jam di Gua Hira itu. Nah, Siti Khadijah itu dengan sabar menunggu, kadang-kadang mengantar makanan ke atas untuk menaik ke Gua Hira tersebut. Beliau tidak mengeluh, Siti Khadijah. Nah, ini yang seharusnya bisa kita jadikan mode lah, ikutan. Kalau kita sekarang mungkin kada habarnya gini sehari laki diteleponi video call berkali-kali lah. Ini guru ikhwan nih kayak Pak. Sehari aja
Kalau ada kabar dicari ibanar kira-kira tuh. Iya benar. Nah, meskipun berhari-hari ditinggal berkhalwat beribadah di Gua Hira, dia tetap sabar dan ridho. Kadada bemamai, kadada menyerocos, kadada menelpon segala macam lah. Nah, sabar dan ridho tadi. Menghibur dan menyenangkan hati Baginda daripada kelelahan apabila datang dari Gua Hira. Sampai kepada masanya Baginda bertemu dengan malaikat Jibril membawa wahyu yang pertama. Nah, di Gua Hira itu bertemu dengan malaikat Jibril. Ini tadi sudah kronologi awal perkenalan Rasulullah dengan Siti Khadijah. Nah, ini kehidupan rumah tangga Rasulullah dengan Siti Khadijah yang kita bahas. Jadi, bagaimana sikap Siti Khadijah ketika melayani Rasulullah sebagai seorang istri melayani suami Rasulullah tersebutlah. Nah, ketika Rasulullah bertemu Jibril di Gua Hira, kan Rasulullah tidak pernah sama sekali bertemu malaikat. Jadi gemetar dan ketakutan. Maka pulang baginda Rasulullah itu dengan perasaan yang berbeda. Dan beliau minta selimuti kepada Siti Khadijah. Sambil berkata, selimuti aku, selimuti aku, selimuti aku. Aku sesungguhnya telah terjadi sesuatu yang luar biasa kepada diriku. Lalu Siti Khadijah mendengar rasa takut Rasulullah tersebut. Apa respon dari Siti Khadijah? Dengan kasih sayang, lembut dan bijaksana, Siti Khadijah menenangkan perasaan Rasulullah. Ini bisa kita teladani lah bahwa istri itu bisa menjadi penenang hati bagi suaminya. Suami misalnya kelelahan datang begawi atau misalnya ketakutan tetamu napakah hantu kah segala macam, jangan makin dimamai datang ke rumah. Hikam ini penakut banar jadi lakian ya. Makin dimamai datang ke rumah. Nah itu ada seperti Siti Khadijah. Kalau Siti Khadijah malah menenangkan. Nah, apa kalimat-kalimat penenang dari Siti Khadijah? Kata Siti Khadijah ketika Rasulullah ketakutan, demi Allah, sesungguhnya Allah tidak akan menjadikan engkau hina selamanya. Allah telah menjadikan engkau mulia dan seorang pemimpinnya. Engkau telah menyambung silaturahim. Engkau telah memuliakan dan memberi makanan tamu-tamu. Engkau telah menolong orang yang kesusahan. Engkau telah memberi hadiah pada orang yang miskin. Engkau menolong dan membela orang yang benar. Tetaplah engkau, wahai anak pamanku. Engkau telah mendapat kegembiraan. Nah ini ditenangkan Siti Khadijah. Kadang mungkin pian tuh akan mendapat kecelakaan. Pian ini orangnya baik. Pian ini orangnya rajin bersedekah. Nah, ditenangkan dengan kata-kata yang bagus. Sehingga yang mendengar tuh kan responnya nyaman, positif. Nah ini yang perlu kita teladani ketika kita menjalani kehidupan rumah tangga. Demi Allah, aku yakin, kata Siti Khadijah, bahwa Allah tidak akan memperbuat sesuatu kepada engkau, melainkan kebaikan. Dan aku bersaksi bahwa engkau adalah Nabi akhir zaman. Oh, rupanya Siti Khadijah ini telah mengetahui bahwa Nabi Muhammad ini adalah utusan Allah. Sebelum Rasulullah mengikrarkan, dilantik menjadi Rasulullah, Siti Khadijah itu sudah tahu. Dari mana beliau tahu? Nah, beliau ini tahunya dari kabar yang diterima beliau dari rohib yang bernama Buhairah, dengan kabar yang nyata dan menyuruh ia untuk mengawini Rasulullah 20 tahun yang lalu. Jadi ini Siti Khadijah mendapat bocoran bahwa beliau disuruh oleh Rahib Buhairah tadi untuk mengawini Baginda Al-Amin Muhammad, itu yang nantinya akan diangkat menjadi Nabi akhir zaman. Bahkan alangkah sempurna akal dan ilmu Sayyidah Khadijah, perkataan beliau telah menghibur dan menyenangkan hati Baginda. Perkataan beliau telah meyakinkan dan membenarkan apa yang terjadi pada Baginda. Walaupun beliau sudah yakin lebih dahulu, perkataan itu selalu diingat dan disebut oleh Baginda di hadapan para sahabat. Karena itulah beliau mendapat keistimewaan yang banyak tiada terhingga. Nah, ini luar biasa cintanya Rasulullah SAW kepada Siti Khadijah. Karena Siti Khadijah ini pengorbanannya luar biasa. Nah, kita
beralih kepada pembahasan keistimewaan dari Siti Khadijah. Apa saja keistimewaan, keutamaan Siti Khadijah ini yang berbeda dari perempuan atau istri-istri Rasulullah yang lain. Sebelumnya ulun minum dulu. Nah, tadi sudah. Pertama, tadi kronologi perkenalan Rasulullah dan Siti Khadijah. Kedua, sikap Siti Khadijah terhadap sikap ketika berumah tangga terhadap Rasulullah. Nah, yang ketiga, keistimewaan Siti Khadijah. Apa keistimewaan Siti Khadijah yang dikumpulkan oleh para ulama? Nah, di antaranya yaitu beliau merupakan orang wanita yang pertama masuk Islam. Maka dengan sebab keimanan Siti Khadijah, Allah ringankan segala beban yang ada pada baginda Rasulullah SAW. Karena dengan harta Siti Khadijah itu memudahkan dakwahnya Rasulullah SAW. Nah, kemudian di antaranya lagi, beliau sebagai istri Rasulullah dan mendapat keberuntungan dengan melayani Rasulullah SAW dan menyaksikan langsung ketika Rasulullah itu diangkat menjadi utusan Allah, Nabi Allah. Kita tahu bahwa Rasulullah itu diangkat menjadi Rasul ketika berumur 40 tahun. Artinya setelah 15 tahun usia pernikahan antara Siti Khadijah dan Rasulullah, Siti Khadijah itu langsung menyaksikan ketika dilantik menjadi Rasulullah. Dan kita tahu umur pernikahan kebersamaan Rasulullah dan Siti Khadijah itu selama 24 tahun. Nah, di antaranya lagi Siti Khadijah ini keturunannya terpelihara daripada keturunan kaum jahiliyah, sehingga beliau diberi gelar Sayyidatut Thahirah dan masyhur dipanggil dengan Al-Kubra. Oleh karena itu beliau dipanggil dengan Al-Kubra atau At-Thahirah karena keturunan Siti Khadijah ini dipelihara dari pekerjaan-pekerjaan kaum jahiliyah. Dan nasab beliau bertemu dengan nasab Rasulullah SAW. Artinya ini masih satu pedatuan, yaitu datunya yang bernama Qusay. Sayyidah Khadijah binti Khuwailid binti Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Sedangkan Rasulullah Sayyidina Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay. Nah, di situ bertemunya masih dalam satu pedatuan. Di antaranya lagi keistimewaan Siti Khadijah termasuk daripada Ahlud Darki. Apa itu Ahlud Darki? Ketika kita bertawassul, ketika kita menyebut nama Siti Khadijah, itu beliau akan hadir di hadapan kita dengan sebutan contohnya ya Ummana Khadijah Al-Kubra sebanyak 3 kali. Ini prakteknya pernah diamalkan ulama, memang datang. Nah, tapi yang mempengaruhi datang atau tidaknya itu berdasarkan tingkat keyakinan kita dan tingkat mahabbah kita. Mahabbah itu tingkat kecintaan kita kepada Siti Khadijah. Kalau kita tidak yakin atau rasa cinta kita kurang dengan Siti Khadijah, maka beliau pun tidak akan hadir. Ini diantara keistimewaan yang Allah berikan kepada Siti Khadijah. Di antara lainnya lagi, mempunyai ilmu dan akal yang sempurna, akhlak yang baik dan terpuji, bijaksana dalam segala urusan, mempunyai firasat yang kuat, semangat besar, pandangan dan pendapat yang tepat, mempunyai keelokan yang sempurna. Kita bisa lihat contohnya ketika Rasulullah tadi, ketika menerima wahyu pertama, Siti Khadijah tampil untuk menenangkan perasaan Rasulullah. Nah, kemudian Siti Khadijah ini merupakan orang yang sangat kaya raya dan pemurah, banyak harta dan pembantu perniagaan yang berhasil, sehingga semua harta diserahkan kepada Rasulullah SAW untuk dakwah agama Islam. Di antaranya lagi keistimewaan yang Allah berikan kepada Sayyidatuna Khadijah, selalu menghibur dan menyenangkan hati baginda apabila ada orang kafir yang mengganggu atau berbuat jahat terhadap Rasulullah SAW. Di antaranya lagi senantiasa bersama Rasulullah SAW selama kurang lebih
24 tahun menjalani bahtera rumah tangga. Tidak pernah beliau menyakiti hati baginda Rasulullah SAW. Nah, ini yang luar biasa, yang patut kita jadikan teladan. Tidak pernah menyakiti perasaan Rasulullah. Sulit, mungkinlah sulit. Kecuali bagi orang-orang yang mungkin senantiasa bisa bersabar, mempunyai kebijaksanaan yang bagus, seperti Siti Khadijah. Nah, ini 24 tahun. 24 tahun berarti ketika Rasulullah menikah dengan Siti Khadijah, Rasulullah berumur 25, Siti Khadijah berumur 40 tahun. 25 ditambah 24 berarti usia Rasulullah ketika Siti Khadijah wafat itu 49 tahun. Nah, Siti Khadijah berarti wafat umurnya 40 tambah 24 itu 64 tahun. Jadi Siti Khadijah 64 tahun. Nah, kalau dibandingkan dengan istri-istri Rasulullah yang lain, Siti Aisyah, contohnya Siti Aisyah yang paling terkenal kan selain Siti Khadijah. Siti Aisyah itu kawin dengan Nabi ketika berumur 7 tahun. Tapi itu belum kumpul satu rumah. Nah, ketika umur 9 tahun, itu baru kumpul satu rumah. Nah, kebersamaan Rasulullah dan Siti Aisyah itu kurang lebih 9 tahun saat mulai serumah. 9 tahun, umur 9 tahun tambah 9, 18 tahun. 18 tahun Rasulullah wafat. Nah, selama umur 9 tahun itu kebersamaan Siti Aisyah dengan Rasulullah. Banyak hikmah kenapa Rasulullah disuruh menikah dengan Siti Aisyah di umur yang sangat muda. Di umur yang sangat muda. Banyak sekali hikmahnya itu. Dan satu-satunya wanita yang berstatus gadis dikawini oleh Rasulullah adalah Siti Aisyah. Sisanya janda dan orang-orang yang umurnya lebih dari 30-40 tahun ke atas. Janda statusnya. Yang gadis hanya Siti Aisyah. Kadang-kadang ini disalahpahami oleh laki-laki yang gemar berpoligami. Mengikut Rasulullah ya bini sidin lebih dari satu berpoligami. Ingat. Rasulullah tuh prinsipnya monogami. Kenapa? Sebelum Siti Khadijah wafat, beliau tidak pernah memadu Siti Khadijah. Itu yang perlu dipahami orang-orang yang beralasan suka berpoligami. Nah, ketika Siti Khadijah wafat, dakwah Islam semakin kuat. Nah, ini Allah memerintahkan Rasulullah untuk kawin. Dan kawinnya pun kadang nang cantik-cantik, nang bungas-bungas, nang anum-anum kada. Nah, malah banyak yang janda, hanya Siti Aisyah yang berstatus gadis. Itu yang perlu dipahami orang-orang yang ketujuh berpoligami. Kadang jadi alasan kayak itu. Kadang Siti Aisyah, kita melenceng sedikit lah. Rasulullah disuruh mengawini Siti Aisyah berdasarkan perintah dari Allah itu ketika umur 7 tahun. Ini banyak orientalis, orang-orang barat itu menjelek-jelekan Rasulullah kawin dengan anak kecil, usia dini, pernikahan usia dini. Padahal bukan seperti itu. Seandainya Rasulullah kawin dengan Siti Aisyah di umur 20 atau 18 tahun, kan Rasulullah itu Siti Aisyah berumur 18 tahun, Rasulullah sudah wafat. Nah, seandainya hanya setahun 2 tahun, itu tidak banyak hadis yang diabadikan oleh Siti Aisyah. Karena Siti Aisyah ini termasuk 5 besar riwayat hadis terbanyak dari Rasulullah. Hukum-hukum rumah tangga, hukum-hukum pergaulan suami istri, hukum-hukum syariat, itu banyak yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah. Hadis paling banyak karena cerdasnya Siti Aisyah tadi. Nah, sehingga Allah memerintahkan Rasulullah untuk kawin kepada Siti Aisyah. Nah, di masa 9 tahun itulah Siti Aisyah banyak belajar tentang hadis dari Rasulullah SAW, sehingga dengan kecerdasan dan kekuatan hafalan Siti Aisyah, beliau ini banyak meriwayatkan hadis dan sampai kepada kita sekarang ini. Nah, itu hikmahnya lah. Hikmahnya kenapa kawin muda seperti itu. Itu melenceng sedikit. Nah, di samping itu, anak-anak Rasulullah itu semuanya lahir dari Siti Khadijah.
6 dari Siti Khadijah, 1 dari Mariatul Qibtiyah. 6 itu kan dari Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, dan Fatimatuz Zahra. Dari Fatimatuz Zahra ini nantinya yang kawin dengan Sayyidina Ali, itu yang melahirkan para habaib yang sampai sekarang ini. Habib Umar, Habib Rizik, Habib Lutfi, dan Habib-Habib yang lainnya. Itu berdasar dari zuriat Fatimatuz Zahra dan Sayyidina Ali. Nah, satu yang dari Mariatul Qibtiyah yaitu yang bernama Ibrahim. Cuman anak laki-laki beliau itu meninggal semuanya. Kededa yang sampai dewasa. Nah itu. Kayak apa Guru Ikhwan? Ya, Bro Rusdi, alhamdulillah. Luar biasa banyak sekali ilmu yang sudah kita dapatkan dari apa yang dipaparkan oleh guru kita tadi. Walaupun sebenarnya pembahasan ini kayaknya masih bagian-bagian permukaan bener lah, Ruslah. Tentu banyak bagian dalam yang malah kita tuh penasaran sebenarnya. Tapi mungkin karena waktu kita yang terbatas, namun tidak mengurangi sedikit pun esensi dari keteladanan yang bisa kita kita ambil pelajaran, kita ambil sebagai teladan dari apa yang sudah dijelaskan oleh Guru Rusdi tadi tentang bagaimana perangai atau akhlak dari Sayyidah Khadijah. Di antaranya tadi adalah Sayyidah Khadijah merupakan seorang yang bergelar As-Sayyidatul Khadijah Al-Kubra At-Tahirah, yakni beliau merupakan orang yang terlepas dari tradisi-tradisi bangsa jahiliyah, tadi sudah dijelaskan oleh Guru Rusdi. Artinya tidak terpengaruh dengan keadaan zaman, di mana hal ini sebenarnya banyak terjadilah Guru Rusdi lah di tengah masyarakat kita hari ini. Begitu mudahnya kita terombang-ambing dengan berbagai perkembangan media yang ada saat ini. Orang musim TikTok, TikTok juga kita. Orang musim apalagi ini macam-macam. Lawan joget-jogetnya juga. Jadi macam-macam. Nah, sebenarnya ada salah aja Bang kalau lah kira-kira Guru kita mengikuti perkembangan zaman selama kita bisa memfilternya. Ya. Nah, ini diantara keteladanan yang bisa kita ambil sebenarnya dari Sayyidah Khadijah, di mana beliau tidak terpengaruh yang tadi dijelaskan, kada umpat mabuk-mabukan, kada umpat menyembah berhala. Kemudian satu hal lagi Guru Rusdilah tadi, bahwasanya beliau terlepas dari perbuatan zina. Nah, jadi itu memang makanya gelar At-Tahirah, suci, perempuan yang suci. Kemudian lagi tadi sudah dijelaskan oleh Guru Rusdi, minimal sebenarnya ada 3 catatan penting yang bisa kita teladani tadi. Yang pertama tentang akhlakul karimah yang beliau miliki, yakni ketaatan kepada Allah dan Rasulullah yang begitu tinggi. Kemudian yang kedua itu adalah beliau merupakan orang yang sangat dermawan, tadi sudah dijelaskan. Beliau merupakan orang yang kada engken. Beliau orang yang sugih, dan dengan karyawan itu tadi sempat dijelaskan oleh guru kita, dengan karyawan itu kada engken. Nah, orangnya istilahnya bahasa Arab tuh Guru, sakhi kah? Sakhiyun. Orangnya sangat dermawan. Ini berat juga nih. Berat. Kalau ukuran kita hari ini di tengah mata pencaharian yang begitu sakit, inilah Guru Rusdilah. Jangankan untuk berbagi dengan orang, kadang-kadang untuk memenuhi kebutuhan kita aja kadang-kadang ini sudah berat benar ini. Tapi betapa mulianya kalau kita di tengah keterbatasan itu justru masih bisa berbagi, apalagi di tengah bulan Ramadan ini. Meskipun ekonomi sedang sulit, tapi kita masih menyempatkan untuk berbagi. Itu berarti luar biasa sekali kita mampu meneladani daripada Sayyidah Khadijah. Kemudian Sayyidah Khadijah ini tadi digambarkan oleh Guru Rusdi tidak hanya berhasil dari segi bisnisnya ya Guru Rusdi lah, tapi juga sebagai ibu rumah tangga atau istri dari Rasulullah. Beliau adalah sosok yang menenangkan. Ketika Nabi bulik dari Gua Hira tadi dikisahkan dalam keadaan gemetaran ketika melihat Sayyidah Khadijah, dengan tutur bahasa beliau justru Nabi menjadi tenang, menjadi rileks, menjadi nyaman lah istilahnya. Nah, ini juga menjadi teladan bagi kita
terutama generasi-generasi muda yang hari ini barangkali usia pernikahan kita, atau bagi siswa-siswa yang masih belum berumah tangga, justru jadi motivasi supaya karena bila berumah tangga berusaha aja menjadi sosok penenang bagi pasangan masing-masing. Oh, luar biasa. Nah, tadi negeri Syam lah perdagangannya Guru Rusdilah, Ya, sampai negeri ke Syam. negeri Syam, berarti Suri. ini bisnisnya lintas negara. Bisnis Ya, lintas lintas negara negara. ini kalau untuk ukuran hari ini, peta dunia hari ini. Karena negeri Syam itu terpecah menjadi berapa negara ya? 4 kah? Syria, Ya, banyak. Lebanon, Palestina, Mm-mm. Yordan. 4 negara. Kemudian tempat bumi berpijaknya Sayyidah Khadijah dan Nabi Muhammad itu adalah di negeri Hijaz. Itu negeri Hijaz hari ini Mekah. jadi Mekah Madinah itu negeri Saudi ya, Saudi Arabia. Arab Saudi. Berarti luar biasa Sayyidah Khadijah ini, tidak hanya sebagai perempuan yang berakhlakul karimah, memiliki kedermawanan, juga memiliki kecerdasan. Wah, itu ini hanya menyimpulkan saja dari apa yang disampaikan guru kita tadi. Kecerdasannya itu luar biasa berarti. Karena apa? Karena kita membayangkannya bukan bayangan hari inilah guru lah. Bayangan yang kita bayangkan ini bagaimana di zaman onta itu mampu berdagang melewati beberapa negara. Itu laki-laki pun kira-kira banyak nang kada sanggup. Nah, linknya jaringannya internasional. Kalau kita kan bisnisnya paling menjual tahu geprek kelas Banjarmasin, Martapura, bilanya Banjarbaru free ongkir, paling gitu kayak itu kan. Nah, syukur-syukur bila sampai hulu sungai, apalagi bisa sampai ke Pulau Jawa. Kan misalnya maulah tempuyak impor sampai ke Eropa. Nah, itu keren ya Bang. Nah, ini Sayyidah Khadijah sudah mencontohkan itu. Bukan di zaman dengan teknologi yang canggih, tapi justru hanya menggunakan alat transportasi yang begitu terbatas ketika itu. Luar biasa. Banyak sekali ilmu yang sudah kita dapatkan yang dijelaskan oleh guru kita. Barangkali ada lagi Guru Rusdi? Ya, mungkin salah satu keutamaan yang Allah berikan ketika kita memperingati haul dari Siti Khadijah setiap tahun sekali ketika wafatnya beliau, yaitu 11 Ramadan atau tiap tanggal 11 di setiap bulan Hijriah, maka diantaranya Allah akan meluaskan rezekinya yang halal, dan Allah akan memberikan dia kemudahan dalam setiap urusannya. Bagi yang berpangkat, maka nanti Allah akan naik pangkatnya. Bagi penuntut ilmu, para siswa, maka akan Allah tambah ilmunya. Bahkan Allah akan berikan ilmu laduni. Ilmu laduni itu yaitu ilmu yang tanpa belajar dengan guru dulu, dia akan mendapatkan kepahaman lebih dahulu. Nah, belum belajar lagi tentang matematika, dia baca sendiri di rumah, ternyata sudah paham sebelum guru menerangkan. Nah, ini ilmu laduni namanya. Nah, itu diantaranya. Kemudian bagi orang yang mau berdagang, memulai usaha dagang, berniaga, itu akan Allah mudahkan usaha dagangan dan urusannya dalam setiap menjalani bisnisnya. Tafaulan dengan Siti Khadijah tadi. Nah, ini yang diantara manfaat-manfaat ketika kita menyebut-nyebut atau menguyak-nguyak bahasa Banjarnya tuh tentang kisah-kisah sekelumit lah tentang perjalanan atau manaqib Siti Khadijah. Nah, mudah-mudahan kita termasuk tadi orang yang mendapat cinta Rasulullah, karena kita membaca manaqib ini dengan dasar rasa cinta. Bukan meunting padilahnya, meunting ikhwan padilahnya nih. Nah, itu aja mungkin tambahan. Motivasi kita lah. Nah, itu yang memang sangat istimewa lah Rasulullah, karena yang dinyatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa ana uhibbu may yuhibbuha. Wa ana uhibbu may yuhibbuha. Jadi kecintaan Nabi juga digantungkan kepada orang yang mencintai Sayyidah Khadijah gitulah. Nah, ini ada satu mungkin tambahan yang
memotivasi kita yang terkait wa ana uhibbu may yuhibbuha. Iya. Itu Syekh Maimun Zubair hampir setiap hari itu membaca manaqib Siti Khadijah. Pasti dalam sebulan tuh kada pernah terlewatkan pembacaan uh, riwayat hidup Siti Khadijah. Dan akhirnya Pak, waktu beliau menunaikan ibadah haji di tahun 2019 kalau tidak salah, itu beliau meninggal di Mekah dan dikuburkan dekat dengan Siti Khadijah, Sayyidah Khadijah. Masya mendapatkan Allah. karena kecintaan Syekh Maimun Zubair terhadap Siti Khadijah tadi, lalu dikuburkan dekat dengan Siti Khadijah. Ini satu peristiwa yang nyata yang bisa kita lihat dalam dunia nyata lah, langsung kita bisa saksikan. Nah itu aja mungkin Ya. untuk motivasi kita lah, motivasi. Berarti memang apa sesuai lah dengan apa yang disabdakan Nabi, almar'u ma'aman ahab. Seseorang itu akan dikumpulkan dengan orang yang dicintainya. Kalau kita mencintai keluarga Nabi, mencintai zuriat Nabi, kalau untuk hari ini nih, maka itu menjadi bagian dari kita berupaya untuk mencintai Nabi Muhammad SAW. Yalah, Guru Rusdilah. Terakhir Guru Rusdi, sebagai penutup pertemuan kita, kiat-kiat apa yang bisa kita lakukan untuk bisa menanamkan mahabbah atau kecintaan di dalam hati kita ini kepada Sayyidah Khadijah. Karena goal yang kita inginkan adalah mencintai Sayyidah Khadijah ini adalah kita juga dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, kira-kira kiat-kiat kayak apa nih supaya kita bisa menanamkan mahabbah kepada Sayyidah Khadijah ini? Ya. Yang pertama, kita harus sering-sering membaca riwayat atau biografi dari Siti Khadijah. Nah, dengan membaca riwayat dan biografi beliau, manaqib beliau, itu semakin menambah wawasan kita tentang kepribadian Siti Khadijah yang luar biasa tadi kita ketahui lah, sehingga dengan membaca biografi itu tumbuh rasa cinta, rasa rindu kita. Nah, kemudian setelah membaca, memahami tentang kepribadian Siti Khadijah, itu kita berusaha meneladani dari sikap-sikap kepribadian Siti Khadijah tadi. Nah, misalnya mampu menenangkan, dermawan sifatnya, bijak dalam mengambil tindakan, dan menanggapi berbagai macam masalah urusan. Nah, kita berusaha untuk meneladani. Yang ketiga, mungkin sering-sering kita bertawasul lah. Bertawasul, menghadiahkan bacaan-bacaan Fatihah. Artinya ketika kita sering menyebut nama seseorang itu, maka seseorang yang kita sebut tadi itu ibarat di media sosial itu kena tag, di tag namanya tuh. Nah, model apa di Facebook tuh kan ada yang istilah tag lah, nge-tag nama. Nah, disebut-sebut, kalau kita sering menyebut bertawasul. Tawasul itu kan intinya nge-tag nama yang sering kita sebut. Nah, itu mendapatkan pandangan dari Siti Khadijah, orang yang kita sebut tadi itu. Kita sering menyebut Rasulullah misalnya dengan bersolawat atau dengan madah-madah pujian-pujian yang lain, itu Rasulullah itu tahu dengan kita akhirnya. Nah, nanti di akhirat mencari kita, mana si ini nih yang rancak menyebutku waktu di dunia. Siti Khadijah nanti ini orang yang sering menyebut namaku ketika hidup di dunia. Nah, dan itu yang akhirnya memotivasi kita untuk semakin cinta kepada Siti Khadijah. Nah, itu tadi kiat-kiatnya. Perbanyak baca riwayat, kemudian teladani sikap kepribadian, yang terakhir sering-sering kita berdoa atau bertawasul kepada Siti Khadijah. Luar biasa, tentunya banyak sekali lah sebenarnya yang kita dapatkan malam hari ini, termasuk analogi tentang tawasul tag tadi lah, baru hanya dia sadar. Ternyata kita men-tag orang itu, pada akhirnya orang tuh kenal kita, men-tag ini aja terus. Siapa ini ya? Artinya kalau kita rancak bertawasul kepada Nabi, rancak menyebut-nyebut Nabi, rancak menyebut-nyebut Sayyidah Khadijah, rancak menyebut-nyebut sahabat, para wali, itu berarti lawas-kelawasan akhirnya kenal lah guru lah. Iya, itu tujuannya. Barangkali ada yang mau ditanyakan rekan-rekan yang berhadir pada Google Meet kita malam hari ini. Kita beri waktu 5 menit kalau misalnya ada yang mau ditanyakan.
Peserta terjauh hari ini dari Sampit, Guru Rusdi. Wah, ada kah? Ada dari Ini Sampit. kenapa absen Bang Le? Tadi Dari sempat Winanduna. hadir Yang mana? keluarga kita dari Sampit, dari Parenggian, tapi kayaknya sudah keluar nih. Biasa mungkin gangguan jaringan kah atau apa. Tapi yang bertahan ini masih keluarga besar Bakumpai dan dari Palangkaraya. Nah, Palangkaraya ada Ria Romianida, ini kawan kita Bahari seperjuangan sekelas SD dulu sampai sanawiyah sekelas juga. Allah. Anu, Haruslah sampai ya alhamdulillah. Barangkali kada yang hendak ditakonakan terus guru Iya. Ya, mudah-mudahan Guru Rusdi ini sehat badan, panjang umur, dan kita bisa semuanya, bertemu kembali di pertemuan virtual berikutnya. Mudah-mudahan kita bisa membahas hal-hal yang fikih tentang, karena ini banyak hadir babinian, kita jadwalkan kan harus untuk membahas fikih babinian ya Pak, tentang haid kah, Insyaallah. tentang nifas kah, atau tentang kayak apa tata cara sholat babinian kah. Nah ini kita anulah guru lah. Mudah-mudahan ada kesempatannya nanti. Baiklah, demikian yang bisa kita laksanakan pertemuan manaqib Sayyidah Khadijah pada malam hari ini, dan ulun mohon izin untuk pertemuan malam ini ulun rekam dan insyaallah akan kita post di YouTube. Mohon izin kepada semua yang berhadir. Mudah-mudahan bisa membawa keberkahan lebih banyak lagi bagi sanak saudara kita yang barangkali berhalangan hadir malam hari ini, sehingga bisa mengikuti kajiannya melalui relay ulang di media YouTube. Terima kasih banyak Guru Rusdi. Sama-sama. Mohon izin, mudah-mudahan kita semua selamat dan selalu berada dalam keberkahan dan perlindungan Allah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.